Tell about a girlfriend that is gone. Mean every word. So as long as I remember. Barusan saya udah ujian TWK 85, TIU 90, TKP 169. FR yang masih saya ingat, TWK semua penalaran, nilai moral, butir Pancasila tidak ada. Masuk soal tentang anggota BPUPKI. Setelah bertambah menjadi 27 orang, siapa yang tidak termasuk di antaranya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Soal ini sudah kita bahas di video sebelumnya tentang BPUPKI, keanggotaan. TIU-nya deret ada 7 soal, figural 7 soal, pecahan 2 soal, soal analitik ada 7 soal. Kalau TKP penalaran tapi susah banget bedakan karena kunci jawabannya hampir semua positif. Jadi harus tepat memilih mana jawaban yang paling tertinggi. Selanjutnya kiriman dari siapa ini? Guys, mau bagi FR, baru selesai tes. TWK, tujuan Sarekat Dagang Islam, integritas Syahrir. Lupa tapi aku pilih pemrakrasaan Sumpah Pemuda. Penalaran hubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi dihubungkan gitu. Capung berbanding serangga, oktipus apa-apa gitu asing. TIU kok aku merasa susah ya, figuralnya lumayan menjebak, harus teliti. TWK cukup mudah. Loh, TKP mungkin ya. Harga daging bebek hidup per ons adalah 1.200, sementara jika sudah digoreng adalah 2.500. Seekor bebek akan mengalami penyusutan berat sebesar 35% setelah digoreng. Jika ia membeli keseluruhan bebek dengan harga 655.200 dan kemudian dia jualnya lagi dengan harga 743.400 dan dari setiap bebek dia mendapatkan untung sebesar 2.100, berapakah jumlah bebek yang telah dijual? Baik teman-teman, ini soalnya panjang, sangat mengecoh. Jadi yang kita fokuskan di sini teman-teman ya. Yang ini kita anggap nggak ada, jangan terkecoh oleh soal ini. Ini hanya pengecoh ya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita tinggal harga jual dikurang dengan harga beli. Harga jualnya berapa? 743.400 ya. Dikurang harga beli 655.200. Berapa teman-teman? 88.000 ya. 88.200 kita bagi dengan untung per ekor 2.100. Jadi sama dengan 88.200 per 2.100 berapa? Dapat 42 ekor. Jadi jumlah yang bebek yang telah dijual adalah sebanyak 42 ekor. Sebanyak 88 kardus dengan berat 132.000 gram ditumpuk di sebuah gudang. Jika beberapa hari kemudian kardus tersebut berkurang dengan sisa seberat 45 kg, berapakah banyak kardus yang tersisa? Jadi 88 kardus ini seberat 132.000 kita konversikan ke kilogram. 132.000 gram sama dengan 132 kg. Jadi teman-teman, 88 kardus ini seberat 132 kg, kemudian berkurang kita tidak ketahui berapa, dan sisanya tinggal 45 kg. Kita tulis ke sistem matematika, berarti 130 kardus sama dengan 45 dikali jumlah kardusnya lah sebanyak 88 ya. Kemudian kita sederhanakan, ini kita bagi 11. Yang ini juga kita bisa bagi 11. Ini dapat 12 ke 45, 88 dibagi 11, 8 ya. Kemudian kita sederhanakan lagi.
Ini kita bagi 4, ini bagi 4, ini dapat 3, yang ini dapat 2. Jadi 3K sama dengan 45 dikali 2, 90. K sama dengan 90 per 3 atau 30 kg. Jadi sisa yang belum diambil adalah sebesar 30 kg. Nilai dari 1 per 12 ditambah 4 dikali 3 per 9 per 2 ditambah 1 dikurang 2, 5 per 6 adalah, jadi soalnya kita tulis ulang, 1 per 12 ditambah 4 dikali 3 per 9 per 2. Kurang lebih begini soalnya. Ditambah 1, 2, 5 per 6. Kurang lebih begini soalnya ya teman-teman. Kemudian kita selesaikan. 1 per 12 ditambah 4 dikali 3 kan 12. Nah, ini 2 bisa kita naikkan ke atas. Dikali 2 tinggal 9. Ditambah 1, 2, 5 per 6. Kemudian dapat hasilnya 1 per 12 ditambah 12 kali 2, 24 ya. 24 per 9 ditambah 1 dikurang. Kemudian yang ini kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 6, 12 ditambah 5, 7 ya, 17. 17 per 6. Jika sudah begini kita samakan penyebut. KPK-nya berapa kira-kira? 36 ya. 36. 36 dibagi 12, 3 dikali 1, 3. Ditambah 36 dibagi 9 dikali 24, 96. Ditambah 36 dibagi 1 dikali 1, 36. Kemudian dikurang 36 dibagi 6 dikali 17, 102. 3 tambah 96 ditambah 36, 135 per 102 ya. Per 36. 135 dikurangi dengan 102, sisanya 33. 33 per 36. Atau sama aja dengan 11 per 12. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Jika X sama dengan 0,1778 ditambah 6,017 ditambah 5,27892 5 dan Y 12. Maka kita teman-teman kalau ketemu soal ini jangan bingung. Menjumlahkan yang depan aja teman-teman ya. Karena ini tidak dikali, dijumlahkan sangat mudah. Jadi 0 tambah 6, 6 tambah 5 kan 11. Artinya 11, sekian-sekian. Dan Y telah diketahui 12. Nah, di sini kan sudah terlihat bahwa X itu kurang dari Y. Mudah kan teman-teman? Soal seperti ini bisa kita kerjakan dalam waktu 5 detik. Dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar warga negara dan negara, melainkan juga dasar bagi hubungan antar warga negara, merupakan salah satu fungsi dasar negara sebagai A. Pergaulan warga negara, B. Partisipasi warga negara, C. Kegiatan dan penyelenggaraan negara, D. Mediator antar warga negara, dan E. Pembina negara. Kalau dilihat ini kalimat ini sungguh membingungkan di bolak-balik kalimatnya. Tapi perlu kita ketahui bahwa ada 5 fungsi dasar negara bagi suatu negara. Fungsi dasar negara tegaknya negara yang pertama itu fungsi dasar tegaknya negara, penyelenggaraan negara, sumber hukum, pergaulan warga negara, dan partisipasi warga negara. Jadi yang paling tepat di sini jawabannya yang A, pergaulan warga negara. Dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar warga negara dan negara, melainkan juga dasar bagi hubungan antar warga negara, merupakan salah satu fungsi dasar negara sebagai dasar pergaulan antar warga negara. Jadi agak bingung ya teman-teman, ini kalimatnya dibolak-balik. Cuman yang kita harus perhatikan yang ini teman-teman. Ada 5 fungsi dasar negara bagi suatu negara. Menurut pasal 34 Undang-Undang Dasar Menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Pendidikan merupakan tanggung jawab A. Masyarakat, B. Pihak luar negeri, C. Pemerintahan daerah, D. Pemerintahan pusat, dan E. Negara. Tentu yang B ini kita eliminasi, bukannya teman-teman. Sekarang kita buka pasal 34, ada 4 poin. Yang pertama, setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Yang kedua, pemerintahan dan pemerintahan daerah menjamin terselenggarakannya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Yang ketiga, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara. Nah, teman, jadi jawabannya yang E. Yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintahan daerah, dan masyarakat. Yang keempat, ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Masyarakat Indonesia memiliki suku, agama, dan ras yang beragam. Perbedaan agama tak lantas membuat keutuhan bangsa terpecah. Sikap yang perlu ditanamkan dalam setiap individu agar pembauran sosial tetap dapat terjadi sesuai dengan sila pertama Pancasila. Oke teman-teman, sila pertama Pancasila berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Yang A, memiliki satu agama yang dianut. Tidak teman-teman, kurang tepat. Kita memiliki berbagai macam agama, tapi ya kita harus memilih satu. Yang B, ikut ambil bagian atas isu-isu yang tidak dipahami. Kayaknya bukan deh. Yang C, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Bisa jadi. Yang D, mereferensiasikan agama tertentu bagi mereka yang belum beragama. Kurang tepat. E, hidup berkelompok sesuai persamaan identitas. Tidak teman-teman, malah akan menjadikan kesalahpahaman dan perpecahan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat memeras orang lain. 4. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Mengembangkan sikap menghormati orang lain dalam menjalankan ibadah. Pernyataan di atas yang termasuk dalam butir-butir Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah, kita lihat butir-butir Pancasila. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Ini termasuk ke bunyi Pancasila yang kelima. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama juga termasuk butir-butir Pancasila sila kelima. Yang ini tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat memeras orang lain juga termasuk ke butir-butir Pancasila sila kelima. Tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain. Ini butir Pancasila sila keempat. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Ini butir Pancasila sila ketiga. Mengembangkan sikap menghormati orang lain dalam menjalankan ibadah. Ini termasuk butir Pancasila pertama mengenai ibadah. Jadi yang termasuk di sini adalah yang C. 555.